Setiap tahun, pada tanggal 11 November, sebuah festival belanja digital meledak di seluruh dunia. Miliaran dolar berpindah tangan dalam hitungan jam. Ratusan juta paket dikirimkan melintasi kota-kota metropolitan hingga ke desa-desa terpencil. Semua ini diorkestrasi oleh satu nama raksasa, Alibaba. Sebuah kerajaan teknologi dan finansial yang kekuatannya menyaingi Amazon dan Google. Saat kita melihat skala raksasa ini, kita mungkin membayangkan sosok pendirinya adalah seorang jenius komputer lulusan universitas top, atau seorang ahli finansial dengan strategi brilian. Tapi, kita salah besar. Kisah Alibaba tidak dimulai di garasi Silicon Valley atau di gedung pencakar langit Wall Street. Kisah ini dimulai dari mimpi seorang pria bertubuh kecil dengan energi yang meluap-luap. Seorang pria yang gagal dalam ujian matematika berkali-kali, ditolak oleh puluhan perusahaan termasuk KFC dan tidak tahu apa-apa tentang coding. Ini adalah kisah Jack Ma, sang guru bahasa Inggris yang dianggap gila. Lahir dengan nama Ma Yun pada tahun 1964 di Hangzhou, sebuah kota yang terkenal dengan keindahan danau baratnya, masa kecil Jack Ma jauh dari kata istimewa. Ia tumbuh di tengah revolusi kebudayaan Tiongkok, sebuah periode yang penuh keterbatasan. Ia bukan siswa yang cemerlang. Ia gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi atau gaokao sebanyak 2 kali. Matematika adalah musuh bebuyutannya. Namun di tengah semua kegagalan itu, ada satu hal yang ia kuasai. Keinginan untuk melihat dunia luar. Pada usia 12 tahun, sebuah radio kecil menjadi jendela pertamanya. Ia jatuh cinta pada bahasa Inggris. Selama 9 tahun, setiap pagi buta, ia akan mengayuh sepedanya selama 40 menit menuju hotel utama di dekat Danau Barat. Hanya untuk satu tujuan, menawarkan jasa pemandu wisata gratis kepada turis asing agar bisa melatih bahasa Inggrisnya. Ini bukan sekedar belajar bahasa. Ini adalah pelajaran pertamanya tentang dunia barat, tentang cara berpikir yang berbeda, dan tentang kapitalisme. Para turis itulah yang memberinya nama panggilan Jack. Tanpa ia sadari, hobinya di pagi hari itu sedang meletakkan fondasi untuk takdirnya yang luar biasa. Setelah akhirnya berhasil lulus dari perguruan tinggi yang biasa-biasa saja, ia menjadi seorang guru bahasa Inggris dengan gaji hanya $12 sebulan. Tapi ia bukan guru biasa. Ia dicintai murid-muridnya karena energinya yang menular dan metodenya yang tidak konvensional. Ia adalah seorang pencerita, seorang motivator. Tapi di dalam hatinya, ia tahu takdirnya lebih besar dari sekedar ruang kelas. Titik balik dalam hidupnya datang pada tahun 1995. Dalam sebuah perjalanan ke Seattle, Amerika Serikat, seorang teman memperkenalkannya pada sebuah keajaiban baru bernama internet. Temannya berkata, "Jack, kamu bisa mencari apa saja di sini." Dengan rasa penasaran, Jack mengetikkan kata pertamanya, bir. Hasilnya, muncul bir dari Jerman, bir dari Amerika, tapi tidak ada satupun dari Tiongkok. Ia kemudian mengetik China. Hasilnya kosong, 0. Seolah-olah negaranya yang berpenduduk lebih dari 1 miliar tidak ada di dunia digital. Itulah saatnya sebuah bola lampu menyala di kepalanya. Bukan bola lampu biasa, tapi sebuah lampu sorot raksasa. Ia melihat sebuah peluang yang tidak dilihat oleh siapapun. Ia melihat masa depan. Ia harus membawa Tiongkok ke dunia internet dan membawa internet ke Tiongkok, terutama untuk para pengusaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi negaranya. Sekembalnya ke Hangzhou, dengan semangat membara, ia mengumpulkan seluruh tabungannya dan meminjam uang untuk mendirikan perusahaan internet pertamanya, China Pages, sebuah direktori bisnis online. Masalahnya di tahun 1995, Tiongkok hanya mempunyai beberapa ribu pengguna internet. Koneksinya sangat lambat, dan sebagian besar orang bahkan tidak tahu apa itu internet. Perusahaan itu gagal, tapi kegagalan itu tidak memadamkan apinya. Itu justru memberinya pelajaran berharga. Setelah sempat bekerja untuk pemerintah di Beijing, ia merasa frustasi dengan birokrasi yang lambat. Ia sadar, jika ia ingin membuat perubahan nyata, ia harus melakukannya sendiri. Maka pada suatu malam di musim dingin tahun 1999, sejarah pun dibuat.
Di apartemennya kecil dan sesak di Hupan Garden, Jack Ma mengumpulkan 17 orang temannya. Mereka adalah murid-muridnya, rekan-rekannya, tidak ada satupun yang berasal dari latar belakang elit. Di hadapan mereka, Jack Ma, sang guru bahasa Inggris, menyampaikan sebuah pidato yang akan menjadi legenda. Ia berkata, "Hari ini kita berkumpul di sini untuk memulai sebuah perusahaan besar. Pesaing kita bukan di Tiongkok, tapi di Silicon Valley. Kita harus belajar dari semangat kerja mereka. Kita mungkin tidak punya uang, kita tidak punya teknologi, kita tidak punya koneksi, tapi kita punya otak yang sama cerdasnya dan kita punya semangat yang lebih membara. Misi kita lanjutnya adalah untuk melayani miliaran pengusaha kecil di luar sana. Jika di Amerika, e-commerce adalah hidangan penutup, maka di Tiongkok ini adalah hidangan utama. Kita akan membangun sebuah platform di mana semua orang bisa berbisnis, di mana tidak ada yang tertinggal. Kita akan menamai perusahaan ini Alibaba." Malam itu, di apartemen kecil itu, sebuah mimpi gila lahir. Sebuah mimpi untuk membangun kerajaan e-commerce dari nol. Tahun-tahun pertama adalah perjuangan berat. Tim Alibaba bekerja siang dan malam, seringkali tanpa digaji. Jack Ma berkeliling dunia mencari investor dan ditolak puluhan kali. Orang-orang di Silicon Valley menertawakannya. Mereka tidak percaya seorang guru bahasa Inggris bisa membangun perusahaan teknologi. Namun visinya yang tak tergoyahkan akhirnya menarik perhatian. Investasi dari Goldman Sachs dan yang paling krusial, investasi 20 miliar dolar dari Masayoshi Son dari SoftBank menjadi bahan bakar yang mereka butuhkan. Lalu datanglah pertarungan sesungguhnya. Raksasa e-commerce Amerika, eBay, masuk ke pasar Tiongkok dengan kekuatan penuh. Semua orang berpikir Alibaba akan tamat, tapi Jack Ma punya strategi. Ia berkata, eBay mungkin adalah seekor hiu di samudra, tapi kita adalah seekor buaya di sungai Yangtze. Jika kita bertarung di samudra, kita kalah, tapi jika kita bertarung di sungai, kita menang. Ia meluncurkan Taobao, sebuah platform yang gratis bagi para penjual, dan yang lebih penting, ia menciptakan Alipay, sebuah sistem pembayaran yang membangun elemen paling langka dalam e-commerce Tiongkok saat itu, kepercayaan. Alipay menjamin bahwa uang pembeli sampai barang diterima. Inilah senjata rahasianya. Buaya itu pun berhasil mengusir sang hiu dari sungainya. Pada tahun 2014, Alibaba melantai di bursa saham New York. Itu adalah penawaran saham perdana terbesar dalam sejarah pada saat itu, senilai 25 miliar dolar. Guru bahasa Inggris dari Hangzhou itu kini berdiri di puncak panggung finansial dunia. Mimpinya yang dulu dianggap gila, kini menjadi kenyataan yang mengguncangkan dunia. Kisah Jack Ma adalah sebuah anomali. Ia bukan teknokrat, ia adalah seorang humanis. Ia tidak menjual produk, ia menjual visi. Ia tidak membangun perusahaan, ia membangun ekosistem. Warisannya bukan kode atau algoritma, melainkan sebuah pelajaran abadi. Sebuah pelajaran bahwa latar belakang Anda tidak menentukan masa depan Anda, bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan pupuk untuk pertumbuhan, dan bahwa mimpi paling gila sekalipun bisa menjadi kenyataan jika Anda memiliki keberanian untuk memperjuangkannya, bahkan saat seluruh dunia berkata, itu tidak mungkin. Jack Ma adalah bukti hidup bahwa terkadang orang yang paling tidak terdugalah yang pada akhirnya mengubah dunia. Kisah Jack Ma adalah salah satu dari sekian banyak cerita luar biasa dari para figur yang membentuk dunia kita saat ini. Dan disinilah, di channel Tokoh Modern, kita akan terus membongkar kisah-kisah inspiratif, kontroversial, dan jenius dari mereka yang berani berpikir berbeda. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir. Menurut Anda, pelajaran apa yang paling berharga dari perjalanan Jack Ma? Dan siapa tokoh modern selanjutnya yang ceritanya wajib kita bahas? Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Jadi tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai konten seperti ini dan ingin terus mendapatkan inspirasi, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode kami berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah belajar bersama kami, Tokoh Modern.